Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi yasir wa la tu'assir bi balik bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardhu maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan mentadabburi atau dengan kita bermuzakarah tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita. Kita hadir dalam rangka kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam rangka kita menghilangkan kebodohan tentang masalah agama kita. Kita hadir dalam rangka niat kita ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam rangka niat kita ingin senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berniat untuk beriktikaf di ini masjid dengan niat di dalam hati, sahajaku beriktikaf pada ini masjid karena Allah taala. Mudah-mudahan dengan niat i'tikaf itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan perbendaharaan daripada amal ubudiyah kita, dan amal tersebut harapan kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah amal itu diterima dan dia menjadi salah satu penolong, salah satu penghibur kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan hadis daripada Arba'in An-Nawawi. Kita akan masuk kepada hadis yang keempat daripada hadis 40 Arba'in Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abdullah ibnul Mas'ud. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqah misla dhalik summa yakunu mudghah misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi
wa syaqiyun aw sa'idun. Wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang keempat ini adalah hadis daripada diriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kami, wa huwa shadiqul, dan Nabi itu termasuk orang yang sidik, al-masduq, dan Allah mensifatkan Nabi Muhammad dengan orang yang shadiq. Apa hadisnya? Nabi kita bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Hadis ini bercerita tentang asal usul kejadian kita sebagai manusia. Nah, nanti di dalam hadis inilah para ulama akan mengambil hikmah, di antaranya secara ilmu fikih dan secara ilmu tasawuf. Nanti akan muncul penjelasan-penjelasan daripada ulama-ulama kita. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, inna ahadukum yujma'u, sesungguhnya kita ini manusia, kalian itu dihimpunkan kejadiannya fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kita ini asalnya daripada setetes air mani, yang air mani tersebut masuklah dia ke alam rahim seorang perempuan. Berapa hari lawasnya? 40 hari. Nah, selama 40 hari itu kata ulama, diambillah sedikit daripada tanah yang ada di permukaan bumi ini, dan tanah itulah nanti bakalan nang akan menjadi tempat peristirahatan kita yang terakhir. Nah, tahu pian nih tanahnya dari mana? Bila tanah kita dari Pamait di laut sana, kasih itu tuh bulik pian. Bila kita ini diambil sewaktu 40 hari pertama di alam rahim itu, diambil dari tanah Bambulung, nah bisa ke Bambulung sana, wafatnya dikuburnya. Bila tanahnya kita ini diambil dari hulu sungai, biar berumuran hidup di Buntok, meninggal kita bulik di batu. Jadi jangan pian berpikir mau aja berumuran di Buntok, meninggal di atar jualan hulu sungai. Kan banyak kita tuh orang kita sini meninggal jangan di Silipang, kan usah pian mikirkan itu. Mungkin kayak itu kisahnya bahari itu. Mungkin ketika di alam rahim tanahnya itu memang diambil dari sana, sudah ada kawaya. Nah, begitulah para ulama kita menjelaskan. Meskipun nya hidup jauh daripada tempat nang asal dia hidup. Di dalam kitab Ma'al Majalisus Saniyah, sarah daripada kitab Arba'in An-Nawawi ini, ada diceritakan suatu ketika Nabiullah Sulaiman bersama kawan-kawan sedang duduk kayak kita di jamaah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk sidin, tapi pandangannya cangang lawan seiku orang. Menceleng mata sidin, cangangnya sidin orang itu. Nang dicangangnya tadi rasa kada nyaman naik, oleh kada kenal bang. Mun kenal kira-kira bagaya aja nah itu. Ini kada kenal, cangang. Mbah cangang nah itu kada lawas keluar. Nah, napa? Maksud nih ada hutang apa aku nih? Jaka bahasa kita nih. Maka ditanyalah kepada Nabiullah Sulaiman. Jadi ujian Nabiullah Sulaiman tahu lagi kemana datang tadi tuh.
Siapa? Malaikat maut. Nah, iya am Sidin. Sidin tadi cangang lawan ulun. Pacangan ulun saku diambil ini. Bapak kayak apa? Ada hawae sudah sampai waktunya. Kainnya aja nah. Ujar nang kawan tadi tuh, piankan salah seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat bisa mengawal angin, bisa menundukkan angin. Coba antar pang ulun ke mana? Ke India. Kalau suatu tempat yang jauh daripada sana, daripada tempat ini. Ma, apa ke sana? Saya kira malaikat kada bertamuan. Itu maksudnya nih. Ayo diantar dengan awan. Bayar sampai turun, bertungguan dah malaikat maut di situ. Sampai mendatangi aku kamari. Akhirnya apa? Dicabutlah ruh orang tersebut. Akhirnya malaikat maut itu mendatangi kepada Nabiullah Sulaiman. Apa yang terjadi dialog malaikat pada saat itu? Nah, ujar Nabi Sulaiman, oh malaikat maut, apa garang habar ikam tadi datang kamari cangan-cangan lawan kawan pun lagi tuh. Kaini ya Sulaiman, aku itu diperintah oleh Allah mencabut nyawanya di India. Ada catatannya. Aku hendak memastikan benar iya. Kada orangnya lagi tuh. Hendak melihati aja dahulu. Imbah kulihati, ya sudah. Beli kayu ke India aja sih. Sekalinya datang sorangannya. Nah, itu artinya apa? Bahwa kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin tanah sidin daripada India. Nah, kemudian yang berikutnya summa yakunu mudghah misla dzalik. Habis itu summa alaqah misla dzalik. Imbah 40 hari air mani bersemayam di rahim, maka 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. Jadi 40 hari dalam bentuk cairan, dalam 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Kemudian yang berikutnya summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian berupa daging lagi. 40 hari summa yursalu ilaihil malaku fayanfahu fihi ruhu. Maka setelah 40 hari yang ketiga, maka disitulah malaikat meniupkan ruh kepada janin tersebut. Nah, dari sini kalau kita melihat 40 kali 3, maka jumlahnya tidak kurang daripada 120 hari. Berarti 4 bulan. Ya kan? Nah, dari sinilah dasar para ulama kita menentukan munculnya fikih berkenaan dengan bayi yang keluar pada saat orang tersebut hamil, yang kita sebut dengan istilah kaguguran. Orang kaguguran. Nah, kayak apa hukum fikihnya itu? Ada orang meninggal pas kaguguran, maka di sini ulama fikih berdasarkan hadis ini mengambil 4 bagian. Yang pertama, setelah ditiupkan ruhnya itu secara ilmu fikihnya, apabila wanita yang keguguran tersebut kurang daripada 4 bulan, berarti mungkin dalam masa 4 bulan yang pertama atau yang kedua, berarti dalam bentuk masih gumpalan darah, ya kan? Gumpalan darah, tidak ada bentuk apalagi, tidak ada bentuk sama sekali. Maka ketika dia itu keluar, maka cukup bagi gumpalan darah tersebut yaitu dengan dikuburkan dia lagi. Kalau sudah dikapani, nang segumpal darah tadi itu langsung dikuburkan aja. Karena dibuang pun ada masalah. Yang penting kada perlu dikipayahi, kada perlu dimandikan, kada perlu disolatkan, kada perlu dikafankan. Nah, cukup dikuburkan saja. Kalau dia berbentuk sudah mulai 4 bulan nih,
sebelum 4 bulan, apabila sebelum 4 bulan berarti sudah apa yang kita bahasa kita sudah daging, tapi belum ganap, berarti kurang lebih 3 bulan setengah lah, ya Allah, kurang lebih 3 bulan setengah. Sudah ada bentuk, sudah ada, cuma ada sempurna, maka nang di kaguguran itu tadi cukup dikapankan dan dikuburkan, dibungkus saja, kada perlu dimandikan. Apabila dia umurnya sebelum 4 bulan tapi sudah berbentuk, berarti dalam bentuk 3 bulan 40 hari yang kedua, iyalah 40 hari yang pertama itu dalam mani, 40 hari kedua dalam segumpal darah, 40 hari yang ketiga itu segumpal daging. Ini kurang daripada 4 bulan, kurang daripada 40 kali 3, artinya di atas daripada 80 hari, artinya sudah 3 bulanan lah, sudah parak dah. Apabila dia keluar masih ada bentuknya, sudah ada berbentuk, maka cukup dikampankan kemudian dikuburkan. Dikapani aja lalu langsung dikubur, dikapani dan dikuburkan kalau masih bentuknya belum sempurna. Yang ketiga, sesudah umur 4 bulan. Nah, sudah umur 4 bulan ke atas, 5 bulan, 7 bulan, dan ketika dia melahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, artinya mungkin boleh jadi prematur di atas 4 bulan atau 9 bulan. Nah, 9 bulan. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, jenazah tersebut dimandikan, kemudian dikapan dan dikuburkan kalau usianya umurnya 4 bulan dan tidak ada tanda-tanda hidup, mungkin 5 bulan atau pas 4 bulan nih, pas 4 bulan lahirnya itu langsung meninggal, maka cukup ini dimandikan, kemudian dikapan, kemudian dikubur. Nah, bagi ini sunat bagi kita memberi ngaran, memberi nama, walaupun orangnya sudah meninggal. Supaya apa? Supaya kena nyaman di akhirat. Bayi yang baru lahir atau bayi yang lahir belum balik itu nanti menjadi syafaat, penolong kepada orang tuanya ketika dia di alam akhirat kainah. Maka kita tandai dengan ngaran. Mungkin ada bengaran ngalih mengiau kena. Kan banyak kakanakan yang halus kadanya nang seikung aja nang meninggal banyak. Berilah nama supaya apa? Jelas namanya si A dan binnya si A. Perlu berakikah kah? Kada perlu. Atau perlu ba'aruh kah? Kada perlu. Cukup dinisannya diberi nama. Kalau bang ba'akikah aja, kada usah. Atau kita mau undang orang batasmiyah, kada usah. Cukup dinisannya dikasih nama saja sebagai pertanda bahwa dia sudah kita beri nama. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Tadi yang pertama kurang daripada atau 40 hari yang pertama atau kedua itu dikuburkan. 40 hari yang ketiga atau sudah memiliki, sudah membentuk, maka cukup dikapan dan dikuburkan. Kemudian kalau sudah 4 bulan itu dimandikan, ini membentuk sudah deh, membentuk sudah. Nah, kemudian kita beri nama di nisannya, kemudian kita mandikan, kemudian dikapan dan dikuburkan. Perlukah batahlilan? Harus lagi. Perlukah dengan kita menyalawi manyaratus adu sahgen yang ada berdosa? Nah, apalagi amun kita keuangannya kada banyak juga. Nang perlu ditahlil itu nah kayak kita nang tuha nih. Nang umur sudah puluhan tahun tapi masih banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa.
itu nasabujurnya ditahlilkan di dalam kitab fikih. Apa ngarannya hadinya ulun? Disebutkan bahwasanya jika ada salah seorang yang meninggal dunia, malam pertama bagi jenazah itu huru haranya luar biasa. Dalam kitab Sarasitin, kitab fikih, saat ketika seseorang meninggal dunia di malam pertama itu huru haranya yang luar biasa, maka dia mengharapkan doa bagi yang hidup, bagi yang keluarganya. Apa itu? Ya, dikirim bacaan, dikirim tahlilan. Jika saat ketika dia meninggal dunia, maka dengan kita yang hidup sunnah bersedekah bagi orang tersebut. Kalau kada kawa bersedekah, maka sholatlah 2 rakaat. Nah, ini asal usul sembahyang hadiah biar kita sembahyang hadiah. Cuma secara fikihnya orang baru batamuan pan niatnya usali sunatal hadiah. Kada ada, tapi di parukunan ada. Ulun kada wani menyalahkan orang usali sunatal hadiah. Oleh di parukunan ada. Siapa mau nulis parukunan? Muhammad Arsyad, alim. Kada wani ulun memadahkan. Amun di kitab-kitab nang lain kada ada usali sunatal hadiah. Yang ada itu kita sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, ada itu aja. Cuma ulun kada wani menyalahkan orang nang berniat usali sunatal hadiah. Kenapa? Di dalam parukunan ada. Nama ngarangnya Syekh Muhammad Arsyad. Berarti sini sampai sudah kajinya. Nah, jadi kadang-kadang ada nama madahkan, kalau dia sembahyang hadiah aja. Nah, ada sembahyang sunat mutlak, bujurai. Di dalam kitab Sarasitin memang kayak itu. Ada lagi satu kitab besar, nah ulun batamu masalahnya itu. Amun kada salah Sapinatun Najah atau Majmu, kadingat ulun tuh. Cuma ada dalam kitab fikih, ada 2 kitab, ulun tahu tuh. Nang mengenai usali sunatal hadiah di parukunan, kan cari hak parukunan, betamuan tuh usali sunatal hadiah itu. Artinya apa? Kada perlu kita menyalahkan orang nang sembahyang sunat hadiah niatnya kayak itu. Nah, lalu dibacalah di situ ayat yang pertama, ayatul kursi. Kemudian setelah itu alhaakumut takasur, hanyar wal asri, hanyar qul huwallahu ahad. Di dalam kitab Sarasitin disebutkan kalau ada salah hilap ulun 11 marratin, 11 kali. Di dalam kitab lain 3 kali. Ayat yang kedua sama aja. Ulun takunakan dalam pangguruan. Kenapa jadi surahnya nang itu? Nang surah Alhaakumut Takasur tadi tuh. Jadi jar pangguruan, Alhaakumut Takasur itu adalah surah pengingat bagi orang nang kada ingat mati. Itu ayatnya. Alhaakumut Takasur, mereka berlomba-lomba urusan dunia hatta zurtumul maqabir, sampai tanah hanyar kamuntung, hanyar ampih tamak lawan dunia, hanyar ampih rakus lawan dunia, hanyar ampih berangan-angan hendak raup dunia. Apabila sudah tanah kamuntung, artinya mati sudah. Nah, kedua wal asri. Kenapa dulu jadi wal asri itu? Karena jasirin wal asri itu adalah peringatan bagi kita bahwa hidup ini nang di bawah sangu itu amal saleh. Bahkan Allah bersumpah dengan nama masa wal asri innal insana lafil khusrin, bahwa manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beramal saleh. Peringatan. Kenapa? Qul huwallah pulang dia ulun batakun ulun paguruan ulama wali masrani Allah yarham tapus ulun takun kanon sidin kenapa aja ulun ujar sidin. Kenapa jadi qul huwallahu ahad itu? Karena membaca qul huwallahu ahad itu sekali sulusun, sepertiga daripada baca Al-Quran. Berarti amun 3 kali sahatam.
Dan ulama sepakat bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada ahli mayit, maka dibaca 3 kali. Nah, itu logikanya. Nah, lalu imbas salam kita berdoa. Doanya masyhur. Pian namun kada bisa bahasa Arabnya, bahasa kita gen. Nang patut na menggawi nang itu siapa? Anaknya. Jangan membulakan orang sembahyang hadiah. Seorang ini muhar lawang, jaga apa? Jaga obat nyamuk. Ya kah? Banyak nak itu. Mau undang orang bahaulan ya. Mau undang ulang batahlilan, mau undang orang menuju hari. Kalau kita bisa di sini hari pertama biasanya orang berundangan sampai 3 hari sembahyang hadiah. Mestinya si anak nang itu amun kawa sidin jadi imam. Amun kada kawa cari orang nang soleh. Imbah nang itu kita duduk di belakangnya. Kada kawa kita menghafal doanya, mengaminakan doa sidin barang. Jangan sampai dengan kita di luar jaga tamu. Jaga tamu itu sarahkan lawan RT aja, sarahkan lawan lain aja. Jaga tamu itu mau ada anak, suruh anak kita jaga tamu. Atau bisa juga kita jaga tamu tapi kena waktu sembahyangan kita di belakang imam mas tolong, jangan di belakang penghujung. Bila kita kada bisa nih, nah sama juga kayak orang pulang haji itu aja lah, sembahyang hajat aja. Nang bahajat itu siapa? Nang pulang kah? Nang di saf pertama kah? Nang di saf pertama maka husuk badar. Amin, amin. Nah hendak tulak haji basurah di muka. Kisah tas lah. Kisah apa? Kisah baju batik lah. Ini lo perhatikan kayak ini. Mohon maaf bahasanya. Supaya apa? Supaya kita itu bujur-bujur. Kita seharusnya di belakang. Itu ada sebagian hajapang. Nah ulun lihat dan perlu ulun komentari. Ulun kada menyalahkan sidin, itu salah kita para ustadz kada menjelaskan. Kada boleh kita menyalahkan sidin sehingga tahu. Kebanyakannya karena kada tahu. Mun kita menyalahkan sidin berarti kita merasa paling harat. Sombong pulang. Jadi kayak apa? Melihat kayak itu sidin kada tahu. Kita nang tahu ini berarti salah kita. Di mana ada kesempatan, di situ kita kabarkan, kita bujurakan, kita luruskan. Supaya apa? Supaya jangan bertetarusan. Nah, jangan bertetarusan. Ini yang perlu kita pahami dan ini yang perlu kita mengerti. Kemudian yang berikutnya, jika sudah umur 4 bulan tapi sudah hidup ada bagarak, menangislah bahasa kitanya lahir tuh, atau ada gerakan napas lah. Nah 4 bulan tadi, nah 5 bulan tadi, maka hukum fikihnya apa? Maka orang tersebut, bayi tersebut sama hukumnya orang dewasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, walaupun 5 bulan. Bilanya sudah ada hidup, gitu. Nah apalagi amun 9 bulan. Amun 9 bulan itu sudah berbentuk, maka pengerjaannya sama dengan kipayah orang dewasa. Bagarakah, ada bagarakah bila sudah umur 9 bulan itu sempurna sudah, maka bagi orang tersebut dimandikan, disolatkan, kemudian dikafankan dan dikuburkan, dan sunat dikasih nama agar nanti mendapatkan syafaat. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiupkan ruh bagi anak tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditulis baginya orang nang kakanak tadi itu, nah 40 hari tadi itu, 4 bulan tadi ke atas tadi itu, 4 bulan tadi itu, ditiupkan kata ulama. Setelah ditiupkan ruh maka ditulis. Di mana sebagian ulama mengatakan di pelupuk matanya. Nih di sini. Apa nang ditulis? Nang ditulis di katbi rizkihi, rajakinya ditulis sudah. Kemudian wa ajalihi, matinya, di mananya mati,
Apabila ia mati dalam keadaan apa ia mati sudah ditentukan. Wa amalihi, dan amalnya, gawiannya itu apa, pekerjaannya itu apa, sudah ditentukan. Kemudian wasaqiyun au sa'idun, apakah orang tersebut mati dalam keadaan beruntung atau sebaliknya, sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari sini ulama tasawuf secara tasawuf menyimpulkan yang pertama, hikmahnya ketika kita itu sudah ditentukan rezeki kita, maka kata para ulama tasawuf, kita hendaknya sebelum nang itu dulu. Tadi nah 40 tadi. Nah 40. Ujar ulama tasawuf, 40 itu adalah bagian tahapan kehidupan. Jadi kadang mungkin seseorang itu langsung sugih. Di sini memberikan pelajaran gasan kita bahwa hidup itu ada tahapan, terutama dalam kita meniti mengenal Allah, dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Kadang mau langsung batiti dahulu, belajar syariat dahulu, belajar fikih dahulu, belajar sifat 20 dahulu. Belajar dulu. Kan ada sejarahnya, orang lahir langsung ma'rifatullah. Kalaupun ada, itu salah satu kekuasaan Allah, dan itu pun jarang. Maka para ulama tasawuf menyusun, Nabi aja kayak itu. Nabi itu imbal lahir jadi nabi lah. Kada dahulu. Sampai Sidin berusia sudah 40 tahun, hanya Sidin diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum 40 tahun, Sidin diangkat jadi nabi. Keistimewaan yang hadir pada Sidin namanya irhas. Ketika Sidin mempunyai keistimewaan sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, namanya mukjizat. Tahapan-tahapan dahulu. Nah, ini memberikan pelajaran lawan kita. Kadakawa langsung kita mengenal Allah itu tanpa tahapan. Maka muncul daripada ulama tasawuf nang itu, cara kita ma'rifatullah itu lewat 7 tangga nang mereka sebut dengan 7M. Apa 7M? Ngeliar kah? Ada 7M. 7 nang pertama disebut dengan mu'atabah. Apa itu mu'atabah? Bertobat. Jadi kita hendak cara kita ma'rifat dengan Allah, kata ulama tasawuf, kita taubat dulu, beresakan urusan dosa. Kalau urusan dosa kita masih banyak mangkaba, masih banyak waktu masih anum nih, ketinggalan sembahyang 5 waktu, ditaubati gitu. Kalau masih kita waktu banyak perkara-perkara yang terlibat urusan manusia, selesaikan itu dulu. Jangan langsung umur kita nangka ini belajar Nur Muhammad, belajar ilmu ma'rifat, ujungnya bisa kan sembahyang itu. Beresakan dulu bahari, adakah dosa sembahyang yang ditinggalkan, adakah kesalahan lawan manusia, beresakan itu dulu, mantapakan itu dulu, proses. Bila rasa-rasanya sudah habis dengan yang itu, hanya bertahap kepada yang berikutnya, yang kedua, yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Tuhan, merasa dilihat oleh Tuhan, merasa diperhatikan oleh Tuhan. Pandangan batinnya senantiasa adalah diawasi. Jadi ketika sampai waktu kadang merasa lagi kita sembahyang itu kewajiban. Kita begawi juhur dah orang, nah kaina gen. Kita kaina itu oleh menganggap itu kewajiban yang bisa kita tunda, kayak nah. Tapi bagi mereka yang sudah sampai makam yang disebut dengan makam muraqabah, itu merasa itu hormat ini aku. Maka ketika kita beribadah, kita rapi ibadahnya. Pian tuh batukang 4 orang begawi, ulun begawi 4 orang Pak Haji Nurul, Pak Haji Nurul kada dama awasi sakahandak aja tuh barang tuh
atur aja sasusun-susunnya kita nah. Kan bahasnya kayak itu aja lah. Tapi bila Pak Haji kadada, tapi ulun merasa Pak Haji mengawasi. Kayak apa cara Pak Haji mengawasi? Itu parakan sirin CCTV. Ulahkan Allah malaikat. Lalu kita merasa diawasi, apik tuh gawian. Iya tuh nah kita sembahyang tuh. Bila berjamaah, nahap pisit ada gapan. Tapi bila sorangan di rumah balimbai. Nah ini belum muraqabah ngarannya. Bila kita dengan orang banyak beribadah, paseh bacaannya. Yasin, ikhfa'nya segala macamnya. Tapi bila sorangan Yasin wal Qur'anil Hakim, khairul makalahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, untung dah. Kena kita nyambung ulang leh. Nah, sabuting hanya 7 tangga tadi leh. Yang pertama mu'atabah, taubati dulu, kemudian muraqabah, dan ini harus dibimbing oleh guru nang mursyid pang kada mau nang sorangan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.